Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur lumpuh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Apa Kabar Jemaat edisi Mari Bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena rahmat dan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik,
3 kesalahan yang harus dihindari saat mencari kehendak Tuhan. Bacaan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anda mungkin saat ini di situasi yang Anda anggap jalan buntu dalam hidup Anda. Kami tidak pernah bisa keluar dari hutang. Aku tidak akan punya bayi. Mimpi saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Bagaimana itu akan berhasil? Kehendak Tuhan mungkin tampak seperti misteri bagi Anda, tetapi suatu hari Anda akan melihat dalam terang keabadian bagaimana semuanya sesuai dalam rencana Tuhan. Untuk menuju saat itu, berikut adalah 3 langkah yang dapat Anda ambil saat Anda mencari kehendak Tuhan, yang akan membantu Anda lebih percaya kepadanya. Yang pertama, jangan fatalistis. Gagasan fatalisme bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan mengarah pada rasa kasihan pada diri sendiri. Itu memang sudah takdir. Itu menyebabkan kita menyalahkan Tuhan atas segala hal buruk dalam hidup kita, daripada menerima tanggung jawab ketika kita menyebabkan masalah. Dan fatalisme mengarah pada kepasifan dan apatis. Tuhan berkata, "Aku memberi kamu otak, aku memberi kamu 2 kaki. Keluar dan lakukan sesuatu tentang itu." Yang kedua, jangan frustrasi. Jika Anda mencoba mencari tahu segalanya dalam hidup Anda akan sangat frustrasi. Kadang-kadang Anda akan melakukan apa yang menurut Anda ini kehendak Tuhan, dan itu akan gagal. Apa yang Anda lakukan ketika tidak ada jawaban, Anda terus harus mempercayai Tuhan dan mengetahui bahwa Dia sedang mengerjakan karakter Anda melalui semua keadaan Anda, dan bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk Anda. Kitab Amsal 3 pasal 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, jangan takut. Akar masalah ketakutan adalah meragukan cinta Tuhan. Alkitab berkata di dalam surat 1 Yohanes 4 pasal yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikanlah, ketakutan tidak pernah memecahkan masalah. Yang ada adalah memperbesar masalah. Ketakutan membuat Anda stres, tidak bisa tidur, asam lambung naik, tidak ada rasa aman, yang berujung pada penyakit fisik yang disebut mengandung hukuman. Ketakutan menyakiti diri sendiri.
Kita selalu mendapat masalah ketika kita meragukan kasih Tuhan, karena ketika kita tidak percaya padanya, kita tidak menaatinya. Kehendak Tuhan adalah ekspresi kasih-Nya. Saat Anda tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan, bersabarlah. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda. Anda belum bisa melihat hasil akhirnya, tetapi Dia bisa. Jalan Tuhan mungkin jalan yang menyakitkan, tetapi semua penundaan, kesulitan, dan masalah itu akan membangun karakter dalam hidup Anda. Semua rencana Tuhan adalah untuk kebaikan setiap orang percaya. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan batu dan perlindungan, Dia badai menyerang, bersamanya bukan tentram. Sebab Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulatifah dan gendah, diringi puji dalam tembang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.